PSSI bergerak cepat menyambut target harga mati, medali emas SEA Games. Di sisi lain, perburuan nahkoda baru timnas senior terus memanas, melibatkan nama-nama top Asia dan Australia. Namun, yang paling menarik perhatian adalah kabar dari Eropa. Dua bintang diaspora, Ivar Jenner dan Tim Japans dilaporkan tampil ganas, memberikan sinyal sempurna untuk Garuda Muda. Sementara itu, dari Italia, bek tangguh kita, Jay Ijaz, memberikan pengakuan jujur yang menghangatkan hati. Sebuah kebanggaan sejati mengenakan jersey merah putih. Setelah melewati turbulensi di level timnas senior, fokus PSSI kini terbelah. Di bahu pelatih Indra Syafri, PSSI membebankan satu target yang kini berstatus harga mati, medali emas SEA Games. Totalitas janji dari PSSI kali ini terdengar sangat serius dan memiliki bobot yang berbeda. Jika dahulu SEA Games sering dianggap sebagai turnamen pelipur lara, kali ini bebannya jauh lebih besar. Pasca kegagalan pahit di kualifikasi Piala Dunia dan drama pemecatan pelatih, PSSI berada di bawah tekanan kritik yang luar biasa dari publik. Mereka membutuhkan satu trofi konkret untuk membungkam kritik, mengalihkan isu, dan yang paling penting, mengembalikan kepercayaan masyarakat. Medali emas SEA Games adalah jawaban paling cepat dan realistis. Apa bentuk totalitas PSSI ini? Tentu saja ini mencangkup dukungan penuh tanpa kompromi pada timnas U23. Ini berarti federasi harus memastikan pusat pelatihan jangka panjang dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Lobi-lobi keras ke klub-klub untuk melepas pemain yang selama ini menjadi masalah klasik yang sering membuat pelatih pusing, harusnya bisa diamankan oleh PSSI. Termasuk juga soal penjadwalan laga uji coba berkualitas tinggi. Indra Syafri dengan rekam jejaknya yang bagus di level grup umur, kini seolah diberi mandat penuh dan cek kosong untuk membentuk skuad terbaiknya. PSSI sadar, medali emas ini bukan cuma soal gengsi di Asia Tenggara, tapi juga soal pertaruhan reputasi federasi di mata masyarakat Indonesia. Ini adalah momentum bagi PSSI untuk membuktikan keseriusan mereka berbenah, dimulai dari level U23. Publik tentu akan menagih janji totalitas ini. Di saat Indra Syafri sibuk mempersiapkan SEA Games, perburuan nahkoda baru timnas senior terus memanas. Setelah era total football Belanda yang dinilai gagal total, radar PSSI kini dikabarkan beralih ke pelatih-pelatih top dari Asia dan Australia. Sikap PSSI yang move on dari pelatih sebelumnya membuka lembaran baru. Kini fokusnya adalah mencari pelatih yang secara kultur mungkin lebih mudah beradaptasi, namun tetap memiliki kualitas dunia. Sebuah analisis menyebutkan setidaknya 5 pelatih top yang dinilai sangat cocok untuk Indonesia. 1. Timur Kapadze, Uzbekistan U23. Nama ini yang paling kencang berembus, bahkan disebut-sebut sudah menyatakan ketertarikannya. Kapadze dianggap sukses besar membawa Uzbekistan menjadi kekuatan baru di Asia. Filosofinya yang modern dan kemampuannya mengorbitkan pemain menjadi nilai plus muda yang sangat dicari. 2. Akira Nishino, mantan pelatih timnas Jepang. Ini adalah target yang sangat ambisius, bahkan hampir mustahil. Namun masuknya nama Nishino dalam bursa menunjukkan tingginya ambisi PSSI. Ia adalah pelatih kepala tim terbaik di Asia. 3. Postecoglou, Australia, Yunani. Pria berdarah Australia Yunani ini tengah menganggur setelah dipecat oleh klubnya. Postecoglou sangat cocok jika timnas Indonesia menginginkan permainan yang lebih menyerang. Profilnya disebutkan dengan pernah membawa timnas Australia menjuarai Piala Asia 2015. Sayangnya, Postecoglou tentu akan meminta bayaran selangit. 4. Graham Arnold, Australia, saat ini tangani Irak. Arnold tengah menangani timnas Irak, namun kontraknya di tim tersebut akan berakhir jika gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Arnold dengan taktik pragmatisnya cocok jika yang ingin dikejar adalah hasil akhir yang instan. Siapapun yang akan dipilih PSSI dari daftar jempolan ini akan memikul beban ekspektasi yang luar biasa besar. Publik berharap PSSI tidak salah memilih untuk ketiga kalinya. Janji totalitas PSSI untuk SEA Games tampaknya mendapat banyak sinyal sempurna dari calon penggawa Garuda Muda di Eropa. Dua nama yang digadang-gadang akan menjadi pilar, Tim Japans dan Ivar Jenner, dikabarkan tampil ganas dan konsisten bersama klub mereka masing-masing. Ini adalah kabar yang sangat dibutuhkan oleh Coach Indra Syafri.
Kabar terbaru menyoroti perkembangan signifikan dua gelandang diaspora kita yang krusial untuk kedalaman skuad U23. Pertama, Tim Gaypens. Pemain yang merumput di Liga Belanda ini melaporkan kembali mendapat kepercayaan penuh sebagai starter. Mendapatkan menit bermain reguler di kompetisi Eropa adalah sebuah kemewahan. Gaypens tidak hanya berlatih, tapi ia teruji dalam pertandingan kompetitif setiap pekannya. Ini akan membentuk mentalitas, fisik, dan pemahaman taktisnya pada level yang jauh lebih tinggi daripada kompetisi kelompok umur di Asia Tenggara. Kedua, Ivar Jenner, pilar lini tengah Young Utrecht ini juga terus menunjukkan kelasnya. Ivar bahkan baru saja menghadapi pemain yang dulu sempat gagal dinaturalisasi Indonesia, yakni Mores Mohinoke. Konsistensi Ivar di kompetisi ketat Eropa menjadikannya salah satu gelandang paling muda matang yang kita miliki. Jika regulasi SEA Games 2025 mengizinkan kehadiran Gaypens dan Jenner, lini tengah timnas U23 akan menjadi monster yang menakutkan bagi lawan-lawan di ASEAN. Performa Ganas 2 diaspora ini adalah modal berharga. Kita menantikan bagaimana pelatih Indra Syafri akan memadukan talenta Eropa ini dengan pemain lokal terbaik, membentuk sebuah tim yang benar-benar tak terhentikan. Di tengah segala hiruk-pikuk teknis soal pelatih dan target medali, sebuah pengakuan jujur datang dari salah satu pilar utama kita. Jay Itzes, bek tangguh yang bermain di Serie A, belak-belakan mengungkapkan perasaannya sebenarnya setiap kali membela timnas Indonesia. Ini adalah olokan keras bagi mereka yang masih meremehkan nasionalisme pemain diaspora. Dalam suatu kesempatan, Jay Itzes memberikan pengakuan yang sangat tulus dan kuat. Saat ditanya bagaimana rasanya bermain untuk Indonesia, ia menjawab dengan satu kata, merinding. Merinding bukanlah kata yang keluar dari seorang profesional yang hanya menjalankan tugas. Itu adalah kata yang keluar dari hati. Jay Itzes mengaku setiap kali ia mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang di stadion yang penuh sesak, bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan atmosfer gairah dan cinta yang luar biasa dari puluhan ribu supporter. Baginya, bermain di Italia adalah soal karir profesional, tapi bermain untuk timnas Indonesia adalah soal kebanggaan dan emosi yang berada di level yang berbeda. Pengakuan ini sangat penting. Ini membuktikan bahwa keputusan Jay Itzes dan rekan-rekannya untuk membela Merah Putih bukan mencari jalan pintas karir atau sekedar mencari panggung, namun sebuah panggilan jiwa. Energi inilah yang menular di ruang ganti dan membuat skuad Garuda tampil Spartan di lapangan. Pengakuan jujur Jay Itzes ini seharusnya menyudahi semua polemik soal pemain lokal vs diaspora. Di atas lapangan, mereka semua adalah satu warga negara Indonesia yang merinding bangga mengenakan lambang Garuda di dada. Dengan janji totalitas PSSI, perburuan pelatih kelas dunia, performa Ganas 2 diaspora dan semangat kebanggaan yang diungkapkan Jay Itzes, sepak bola Indonesia kini memasuki babak baru. Harapannya, semua elemen ini dapat bersinergi dengan sempurna. Tidak hanya untuk emas SEA Games, tetapi untuk masa depan sepak bola Garuda di panggung yang lebih tinggi.